Kontrol unit dari sebuah prosesor memiliki dua peran penting. Pertama, kontrol unit mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Kedua, kontrol unit menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Fungsi CU 1. Untuk mengambil instruksi yang akan diproses. 2. Untuk menginterpretasikan instruksi yang kemudian dikonversi melalui sinyal-sinyal kontrol. 3. Menyampaikan instruksi yang sudah melalui proses decoding ke unit aritmatika dan logika ALU apabila instruksi tersebut membutuhkan operasi perhitungan atau perbandingan logika. 4. Mengirim dan menyimpan hasil pelaksanaan instruksi ke dalam RAM untuk diakses oleh pengguna. Jenis CU. A. Hardware Control Unit. Control unit ini menggunakan pendekatan berbasis hardware untuk menghasilkan sinyal kontrol, yaitu melalui sirkuit yang terdiri dari counter, decoder, dan sejumlah gerbang logika atau logic gates. Pendekatan ini lebih cepat dan lebih hemat daya daripada mikroprogram kontrol unit, tapi fleksibilitasnya lebih rendah. B. Mikroprogram kontrol unit. Di dalam kontrol unit ini, sinyal kontrol dihasilkan melalui pemrograman. Program yang menerjemahkan instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol disebut mikroprogram. Dan mikroprogram ini disimpan di dalam unit memori khusus yang disebut control store atau kontrol memori. Mikroprogram kontrol unit ini memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada model hardware karena harus memproses instruksi-instruksi yang berada di dalam control store, tapi lebih fleksibel sehingga lebih mudah dalam mengeksekusi instruksi-instruksi yang lebih rumit. Tugas dari CU adalah sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dan memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Macam-macam CU. Single cycle CU. Proses di CU ini hanya terdiri dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada cycle, maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Multi-cycle CU berbeda dengan unit kontrol yang single cycle. Unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean. Dari masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Operasi CU. Pada kontrol unit terdapat operasi yaitu siklus instruksi. Instruksi merupakan bentuk dari pengeksekusian langkah-langkah kecil yang biasa disebut dengan siklus batch. Siklus eksekusi, siklus pengambilan tak langsung, dan siklus interrupt. Masing-masing siklus masih dapat diuraikan kembali menjadi langkah-langkah yang lebih kecil lagi, yaitu micro-operation. Suatu micro-operation biasanya berupa transfer antar register, transfer antara register dan interface eksternal, seperti sistem bus, atau suatu operasi ALU, biasa, aritmatik, dan logika. Operasi mikro. Di dalam CU terdapat operasi yang disebut operasi mikro, di mana operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU sehingga fungsi-fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Salah satu cara dalam melakukan operasi mikro tersebut dengan menggunakan bahasa transfer register atau Register Transfer Language atau RTL.
RTL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau melaksanakan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL, yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi RTL.